Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah, para asatidah, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Sya'ban, 4 Sya'ban 1442 Hijriah, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengetahui bahwa seperti apa posisi bulan Sya'ban itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban ini sebelum kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia. Maka kita manfaatkan, kita ambil barakah daripada bulan Sya'ban ini dengan memanfaatkannya untuk menambah dan meningkatkan bacaan ataupun zikir kita berupa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, maka tadi kata Nabi, wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Maka diistinbat atau diambil kesimpulan oleh ulama, ketika bulan Sya'ban dinisbatkan kepada Rasul, maka berarti wa Sya'banu syahrus salah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban adalah bulannya memperbanyak dan menambah salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada hari dalam satu pekan yang disebut dengan hari Jumat, yang kita diperintahkan untuk menambah dan meningkatkan salawat kita, tiap hari kita salawat, kemudian ketika hari Jumat kita tambah salawat kita, itu hari yang kita diperintahkan untuk menambah salawat kita. Namun di luar hari Jumat ada bulan yang kita diperintahkan untuk menambah
dan memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kata Nabi jelas bahwa jaminannya, aktsarukum alayya salatan aqrabukum ilayya manzilatan. Yang paling banyak di antara kalian yang bersalawat kepadaku selama hidupnya adalah dia yang paling dekat posisinya, tempatnya denganku pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Tinggal kitanya. Nabi udah kasih jaminan dalam hadisnya, tinggal kitanya mau atau tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh hina, sungguh orang yang bakhil. Bahkan kata Nabi dalam hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, yang bagaimana kata Nabi, yang namaku disebut lalu dia tidak bersolawat kepadaku, mulutnya diem aja rapat banget, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah menjawab. Nah, jangan ya, inilah tambahan-tambahan zikir kita, tambahan amalan-amalan sunnah kita yang bisa membuat kita insyaallah mudah dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gampang dikenalin sama Nabi. Kenapa? Karena kita banyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menggerakkan lisan kita dengan kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian kalau sudah masuk bulan Sya'ban maka mendekati Ramadan, namun sebelumnya nanti ada malam pertengahan di bulan Sya'ban yang disebut dengan Lailatin Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Manfaatkan bulan malam tersebut, yaitu insyaallah dia akan jatuh pada malam apa ya? Malam nisfu, malam Senin insyaallah. Kalau yang bapak-bapaknya malam Senin di sini ya, ibu-ibunya sebelumnya itu malam Ahad itu. Malam nisfu Sya'ban yang luar biasa, termasuk salah satu malam yang mustajab. Yang kata Nabi, khamsu layalin, ada 5 malam yang tidak bakal ditolak doa. Apapun yang kita minta dari hajat dan keinginan kita, maqasid kita dunia dan akhirat, minta pada malam tersebut sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau Ramadan setiap malamnya full mustajab. Tapi di bulan Sya'ban diantaranya ada satu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak bakal ditolak doa, yang tidak bakal nggak ada hasilnya itu doa. Pasti kita berdoa ada isinya. La yakhib, tidak kosong. Itulah diantaranya dari 5 malam. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah Allah panjangin umur kita ya sampai nisfu Sya'ban kita bisa dapetin, lalu nisfu Sya'ban kita minta lagi doa, ya Allah panjangin umur, kan begitu ya. Karena kita baca 3 kali surah Yasin. Yang pertama kita minta apa? Panjang umur fi ta'atillah, panjang umur, sehat, tapi sehatnya gunakan untuk taat kepada Allah. Yang kedua apa ya? Rezeki ya, duit ya, urusan dunia minta kita. Cakep banget tuh, Nabi udah ngajarin, ulama ngajarin, minta rezeki. Ya rezeki itu bukan duit doang, karena rezeki itu berupa pemberian Allah yang nggak kelihatan, yang kelihatan, yang dalam diri kita, itu namanya rezeki ya. Kemudian berarti minta kaya, bukan selain kaya harta, yang terpenting adalah kaya hati. Berapa banyak orang yang kaya hartanya, banyak duitnya, kaya apa yang nggak kehitung katanya. Oh duitnya katanya nggak ada habis-habisnya, tapi hatinya nggak pernah kaya, sempit hatinya, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Yang terpenting dari kekayaan itu adalah kaya hati. Tapi kita minta dua-duanya, kaya hati dan kaya rezeki. Kemudian rezeki itu kita gunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga surah Yasin, kita minta niatnya apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang kedua itu selain rezeki, terhindar dari bala, wabah dan musibah, minal afat. Itu ya yang kedua tadi, selain minta rezeki dan minta dihindarkan dari bala dan musibah. Kemudian yang ketiga, kita niatkan untuk mudah-mudahan atau supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam kitab yang biasa kita baca, kitab Nasuhud Diniyah,
Imam Haddad menyebutkan satu hadis yang di situ dikatakan ketika ada orang berdoa, lalu dalam doanya ada kalimat minta husnul khatimah. Nah, nanti kita bukan doa doang, kita baca Yasin, niatin. Kenapa? Sebab kata Nabi, Yasin lima quri'atlah. Kenapa tak nanti itu dalam nisfu Sya'ban biasanya ada berbagai macam niat, di antaranya 3 niat itu karena kata Nabi, Yasin lima quri'atlah. Surah Yasin tergantung apa yang diniatkan dibaca untuknya. Maka sampai di dalam amalan-amalan ulama Hadramut Tarib, kalau dia mau punya hajat, Pak, kabul. Ini dijamin kabul. Baca surah Yasin 40 kali. 40 kali. Ente mau punya hajat apaan? Baca surah Yasin 40 kali. Itu sanadnya musalsal, ya. Subhanallah 40 tapi nggak pakai ngaso, nggak pakai ngopi. Ini ngerokok dulu, kagak. 40 kali, ya, insyaallah. Nah, itu kabul hajat kita. Apa yang kerjain aja udah, ya. Ini Yasin lima quri'atlah. Dan Yasin yang terakhir kita baca niat supaya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ada orang berdoa, dalam doanya ada minta, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Apa kata Nabi? Maka hancurlah tulang belulang setan. Setan merasa hina, setan merasa tidak ada artinya saat itu. Setan merasa putus asa. Kenapa? Karena ini orang tidak pernah ujub dan bangga dengan amal ibadahnya. Gitu. Orang kalau bangga, ujub amal ibadahnya, ujub itu bangga, ya dia ahli tahajud, ahli jamaah, ahli sholat, macam-macam, ahli puasa. Itu yang kadang orang ini merasa, ngapain gue pakai minta husnul khatimah, orang gue tiap hari rajin ibadah. Nah itu setan pengen begitu. Tapi ketika kita juga ibadah luar biasa, kemudian kita baca doa, setiap doa kita husnul khatimah, minta husnul khatimah, maka hinalah setan, putus asa dia. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan juga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu setelah nisfu Sya'ban, nggak lama udah, nggak terasa, waktu cepet banget. Ini Rajab udah kelar, udah masuk Sya'ban. Sya'ban udah hari keempat, ya. Habis nisfu nggak lama Ramadan. Nah, maka apa yang harus kita persiapkan? Bahasanya isti'adad, persiapan. Kenapa? Karena Ramadan bukan bulan main-mainan. Disebut di dalam banyak istilah ulama, wa huwa sayyidus syuhur. Bahkan itu mengambil dari hadis Nabi. Ramadan sayyidus syuhur, kata Nabi dalam hadis singkat. Bulan Ramadan itu sayyidus syuhur. Apa sayyidus syuhur? Pemimpinnya bulan. Dari 12 bulan, Muharram sampai Dzulqa'dah, maka bulan Ramadan lah sayyidnya. Apa sayyid? Pemimpinnya. Jadi dia bukan bulan biasa, sayyidus syuhur, sehingga perlu sangat perlu persiapan. Selain persiapan zahir, persiapan batin, Pak. Batin itu apa? Hati kita. Inilah yang bisa menyelesaikan dan mengantarkan, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar dan ikhlas. Apa kuncinya? Hatinya dulu. Bagaimana hati kita ketika datangnya Ramadan, sebelum datangnya? Para ulama membahas sangat panjang pembahasan tentang senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Itulah kata Nabi di dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran walau kana dha'ifan. Meskipun hadis ini lemah, tapi jangan tertipu dengan orang-orang liberal yang anti dan ingin pakai akal aja kalau mikir. Agama itu setiap hadis dimasukkan pakai akal, nggak mungkin, maka nggak masuk, bukan hadisnya. Dia bukan siapa-siapa. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena ini bulan sayyid, bulan pemimpin, bulan yang luar biasa. Maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Baru senang doang tuh, baru girang. Besok mau Ramadan, ya Allah, girang banget. Tapi nanti girangnya ini senangnya ada arahan dan yang harus dia luruskan dari niatnya. Bukan senangnya karena dunia, bukan senangnya karena
dagang. Tuh, besok lagi Ramadan, gue mau dagang dah. Dari sekarang udah bikin meja dah tuh, 3 meja nggak tanggung-tanggung. Gue mau gelar besok di pinggir jalan. Boleh, silahkan dagang, tapi jangan jadi target, jangan jadi tujuan. Ingat tuh, apalagi di sini emang ladangnya di sini tempatnya, ya. Jangan bawa mobil dah bang sejam 5 lewat sini, agak kelar, bisa macet. Gitu. Hati-hati nih, daerah sini terus sampai sono. Silahkan dagang, tapi jangan jadi target tujuan. Yang dia tahu Ramadan bisnis aja, yang dia tahu Ramadan dagang aja. Mana ibu saya bilang begitu, ibu-ibu. Kan ibu itu urusan begitu. Ya. Silakan, itu cuma sambilan. Takut kalau udah tujuannya dagang doang, bisnis doang. Hari pertama habis subuh udah ke pasar mulu. Tahu ke pasar. Ngaji belum, zikir belum. Terus tiap hari gitu, nggak terasa sehari 2 hari. Memang tujuannya mau dagang mulu, target. Sedangkan bulan Ramadan dikatakan syahrul ibadah. Bulannya ibadah, semua urusan yang harus kita kerjain ibadah-ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, selesaiin dulu. Ntar selesai sambil-sambilan kita ngerjain apa yang memang kudu mau dijual, dikerjain. Ini Pak, karena niat harus diluruskan. Kalau tidak diarahkan, maka itu bisa ya membuat dia rugi, ya sayang. Jadi tadi tahu Ramadan itu buat bisnis aja, buat dagang. Ini juga senangnya bukan karena usaha tadi, senangnya karena apa? Kita disuruh senang sama Ramadan, sehingga fadilahnya tadi kata Nabi maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Maknanya kata ulama hadis, seandainya orang yang senang dengan Ramadan ini nggak ada umur, tapi dia girang banget, dia mau banyakin taubat, dia mau banyakin zikir, dia mau banyakin sholat, dia mau berbuat baik dah pokoknya, karena ini pahala yang berlipat-lipat ganda. Lalu Allah takdirkan meninggal sebelum Ramadan, maka dia mendapatkan fadilah. Baru senang sama bulan Ramadan doang itu, tapi senangnya dengan iman, senangnya karena ini bulan yang luar biasa, maka Allah haramkan jasadnya dari tersentuh api neraka. Selamat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia girang, senang dengan bulan Ramadan. Nah, girangnya dengan apa sekarang? Kita senang bulan Ramadan, apa yang harus kita senangin? Banyak. Sehingga kata Nabi di dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau fi sanati kulliha Ramadan." Seandainya, kata Nabi, umatku ini pada tahu semua. Umatku pada tahu, seandainya tahu apa? Ma fi Ramadan, apa-apa aja kemuliaan, keistimewaan, dahsyatnya bulan Ramadan, seandainya mereka pada tahu, la tamannau fis sanati kulliha Ramadan. Pasti katanya setiap mereka akan berharap, setiap tahun itu 12 bulan kan isinya. La tamannau fis sanati kulliha Ramadan. Pasti mereka akan berharap dalam 1 tahun itu isinya Ramadan. Nggak ada bulan lain, semuanya Ramadan. Kalau mereka pada tahu. Kenapa? Yang pertama, Ramadan itu istimewanya yang harus kita ketahui, Pak. Kadarnya. Jadi memang kuncinya kita harus tahu kadar, ukuran kemuliaan Ramadan, sehingga itu yang menjadi semangat buat kita. Ini kan beda orang yang tahu kemuliaan, keistimewaan atau berharganya ini barang sama yang nggak tahu, Pak, gitu ya. Ada orang yang tahu burung kecil banget kan, bisa sampai puluhan juta harganya. Pagi-pagi dia udah mandiin, yang punya belum mandi masih kucel banget ya, semprot-semprotin tuh, ada yang pakai minyak wangi katanya. Makannya khusus apaan tuh, makannya dicari makanannya jangkrik ya, biar ngapain katanya suaranya cakep. Oh, dia tahu mahalnya burung harganya ini. Dia apain tuh? Dirawatin, dia mulia, bahasanya tuh dihormatin dah ya, dijaga tuh burung. Nah, saya dikasih burung harga 20 juta, emang kagak ngerti burung, nggak usah dah, buat apaan, tak takut kita nggak bisa ngurusin, mati ya, jadi zalim sama binatang namanya tuh. Kenapa? Kita nggak tahu harganya itu burung, tapi orang yang tahu
contohnya doang tuh, contoh kecil. Belum mandi, dia mandiin tuh burung. Rajin banget, ya. Sampai begitu tiap hari, pokoknya dirawatin banget dah. Apalagi Ramadan. Maka kita harus tahu kadar ukuran kemuliaan bulan Ramadan itu kayak apa. Maka banyak di dalam hadisnya Rasulullah SAW, perlunya kita belajar begitu. Duduk di majelis ilmu, tanya tentang fadilah Ramadan. Banyak hadis Nabi tentang bulan Ramadan. Di antaranya, man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidah fi ma siwah. Ketika di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah mendapatkan pahala ibadah fardu. Amalannya sunnah, tapi tulisan pahalanya pahala fardu. Kapan dikatakan bulan Ramadan masuk? Maka Nabi sebutkan di dalam hadisnya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ketika masuknya malam pertama di bulan Ramadan. Tuh tandanya maksudnya, kata ulama. Kenapa Nabi sebutin idza kana awwalu lailatin min Ramadan? Bukan malam pertamanya doang, itu tanda masuknya malam atau bulan Ramadan dengan malam pertama. Kapan? Besoknya misalnya kita puasa hari pertama. Nih malamnya sebelumnya kita tarawih. Begitu maghrib tuh sebelumnya, ya maghrib, apa terbenamnya matahari, masuk dah waktu maghrib. Maghrib, sholat maghrib, udah masuk bulan Ramadan. Sunnah, qobliyahnya kita kerjain, ba'diyahnya kita kerjain, apalagi sholat awabinnya kita kerjain. Saat itu tulisannya, pahalanya, kana kaman adda fariidah fi ma siwah, kata Nabi. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan satu ibadah fardu. Subhanallah. Enggak ada keistimewaan ini Allah berikan di bulan lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Masuk malam pertama, terus seterusnya sampai 1 bulan. Itu yang sunnah. Yang fardu gimana itu? Salat maghribnya contohnya, maghrib berjamaah. Wa man taqarraba bi fariidah kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwah. Dan siapa yang melakukan satu ibadah fardu, maka dia seperti orang yang melakukan 70 kali ibadah fardu. Saat itu malam pertama dia udah mulai dengan sholat maghrib berjamaah, maka saat itu catatannya 70 kali sholat maghrib berjamaah. Itu dalam hadis. Percaya gak? Percaya gak Pak? Gak percaya? Kalau percaya tanya malaikat sono. Tanya sono. Mau tanya malaikat gimana? Mati dulu. Berani banget mati belum ada amal kita. Maka orang beriman gak perlu selidikin, cukup belajar hadis. Itu hadis sahih, itu hadis hasan, itu hadis dhaif, boleh kita amalkan. Sebab kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, beliau mengatakan, ingat kuncinya, jangan kita sembarangan bilang-bilang itu hadis dhaif. Ketika hadis itu dikatakan dhaif, bukan hadisnya palsu, beda. Hadis palsu sama hadis dhaif beda. Kalau hadis dhaif itu hadis Rasulullah. Dhaif itu lemah dari segi apanya? Sanad atau isnad, jalannya itu, nyampainya itu, dari perawinya kadang ada yang nggak diketahui sifat-sifatnya. Tapi ketika bicara matan, apa matan kalimat hadisnya? Hadis Nabi. Ya, maka kita amalkan itu. Ya. Jadi kata Nabi, orang yang melakukan satu ibadah fardu seperti 70 kali ibadah fardu. Yakin kita. Yang kedua, senang kita, sehingga dengan senangnya Ramadan kadang kita udah persiapin. Ya, kalau orang tua kita dulu ngajarin kita secara nggak langsung, dibersihin rumahnya, dirapi-rapiin, dicat tuh sebelum Ramadan, sebelum puasa. Ya, kalau dulu nggak ada, jarang, belum ada cat, pakainya apaan? Kapur. Kalau kita nyender, udah putih semua. Benar? Ya, dulu kita, saya ingat tuh, bersihin dah, nggak bisa ngecat, pokoknya anak-anaknya banyak, yang laki suruh ngecat aja gantian, yang malam siapa, yang siang siapa, jadi bisa ngecat, asal-asalan aja, yang penting ngecat dah, yang penting putih. Tuh. Dalam rangka apa? Kenapa kok begitu? Apa itu bikin-bikinan sendiri? Rupanya ada hadis Nabi
yang mirip dengan itu, diambil itu maksudnya. Ini para orang tua kita yang ngikutin dari guru-gurunya. Gurunya yang bawain hadis. Hadis Nabi apa katanya? Tentang berhias menyambut Ramadan. Innal jannata la tatazayyan minal haul ilal haul lidukhuli syahri Ramadan. Kata Nabi itu apa? Sesungguhnya surga tempat idaman kita, Pak. Target kita itu surganya Allah. Sesungguhnya surga itu senantiasa berhias. Kelar Ramadan kemarin berhias lagi tuh, Pak. Menuju setahun surga berhias. Artinya berhias, dihiasin sama Allah. Kasih semuanya. Sampai bidadari-bidadarinya semuanya itu dandanin lagi terus. Dalam rangka apa? Menyambut datangnya bulan Ramadan. Surga berhias, dihiasin sama Allah setiap tahunnya menyambut bulan Ramadan. Sampai dikatakan keluarlah ketika malam pertama Ramadan besok. Perhiasan yang luar biasa di dalam surga apaan? Bidadari, teman hidup, istri disebutnya. Karena istri kita besok ada dua jenisnya. Istri dari istri yang di dunia istri solehah, kalau solehah bininya, makanya pentingnya mendidik bini, ya, ngajarin bini supaya benar. Nah itu supaya ntar jadi teman dunia akhirat. Juga yang kedua istri dari al-hurul ain. Apa itu? Bidadari. Ketika malam pertama bulan Ramadan keluar tuh semua bidadari. Ala syarafil jannah, di pinggir-pinggir pintu surga. Keluar semua. Kagak atuk dua, Pak. Jumlah bidadari nggak ada yang bisa tahu, saking banyaknya. Saking banyaknya, Pak. Kata Nabi dalam hadis, inna ahwana ahlil jannah, sesungguhnya paling rendah. Tuh kalau orang Betawi sini kan rendah. Apa tuh paling rendah? Paling bawahnya orang masuk surga, yang tingkat paling bawah dah, emperan, dia punya istri 72. Paling bawah doang tuh. Tenang aja udah. Tak gue gimana di emperan? Tenang, bini lu 72. Sahabat nanya waktu keluar hadis ini, ayaqwa minna ya Rasulullah. Ya kalau ngomongin bini kan ngomongin make kan gitu. Apa kami kuat ya Rasul? Yu'tu alaika mi'ah, jadi kau akan diberikan kekuatan 100. Bini ente 72, 100 ente kekuatan punya. Subhanallah. Ini yang kayak mikirin dah, ya. Atalim yang dibayangin udah kerjain aja dah ibadah itu. Ntar maka pantas dalam hadis lain ini kagak berlawanan. Nanti orang beriman saking tingginya derajatnya di dalam surga, tempatnya dia punya istri 4.000. Saya kira hujan ini, kresek-kresek. Oh, udah. Tes. Udah. Jadi bisa ntar dia paling tinggi 4.000. Oh, jangan mikirin lagi dah tuh. Ya. Karena semua kenikmatan surga nggak ada bandingannya. Keluar tuh malam pertama bidadari semua. Bertanya mereka, "Ya Ridwan, hal min khatib?" Ridwan, siapa Ridwan? Ridwan bukan ini, bukan Ridwan, bukan. Penjaga penjaga surga, malaikat Ridwan. Hal min khatib? Adakah orang yang mau ngelamar? Kenapa katanya? Karena saat itu ketika malam pertama Ramadan, habbat rihun minal arsy, bertiup angin yang sangat indah. Angin itu enak banget, bersuara lagi, suaranya ahsan katanya. Paling enak yang kita dengar tuh suara angin. Karena kenikmatan surga nih, Pak, nggak bisa kita bayangin. Sehingga pada keluar tuh bidadari. Kenapa nih? Apakah pada datang orang yang akan melamar kami? Oh, ngelamar. Ditungguin gitu ya udah. Tenang aja. Nggak pakai marawis dari sono. Ya. Kata malaikat Ridwan, hadhihi awwalu lailatin min Ramadan. Ketahuilah ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Inilah ini. Sedikit di antaranya tentang kemuliaan Ramadan, masih panjang lebar. Kapan-kapan ntar kita terusin dalam nasihat tausiah, ya, kuliah tarawih ataupun kuliah subuh dari para guru dan ulama insyaallah. Yang terpenting menyambut datangnya bulan Ramadan, kita persiapkan zahir, apalagi batin. Apa batinnya? Senangin. Kuncinya
girang aja dulu, senang, karena ini pahala begitu luar biasa, keistimewaan. Bulan mustajab, orang yang lagi puasa mustajab, mujabud dakwah. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sesuai dengan doa, wa balighna Ramadan, panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, dan seterusnya nambah lagi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.